Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mencoba menjelaskan tentang salah satu software engineering, yaitu Chaos Model. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Dewi Andriani, yang kedua Tia Sumantri, dan saya sendiri Kartika Surabaya. Dan kami akan menjelaskan definisi Chaos Model. Chaos Model adalah struktur pengembangan perangkat lunak. Model Chaos pengembangan pemecahan masalah linear loop dan pemecahan masalah fraktal untuk menggambarkan kompleksitas pengembangan perangkat lunak tersebut. Selain itu, model Chaos menjelaskan struktur yang fleksibel dan mencerminkan pola-pola rumit yang terjadi secara real proyek. Langkah-langkah Chaos Model. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak mencatat bahwa fase siklus hidup berlaku untuk semua tingkat proyek dan proyek secara keseluruhan untuk masing-masing baris kode. Langkah-langkah Chaos Model kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, proyek. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, modul. Yang keempat, fungsi. Dan yang terakhir, lines code. Di mana di dalam langkah-langkah Chaos Model ada 5. Yang pertama proyek, yang kedua sistem, yang ketiga modul, yang keempat fungsi, dan yang terakhir lines code. Di mana proyek, sistem, modul, dan fungsi terlebih dahulu kita mendefinisikan, menerapkan, dan mengintegrasikan. Dan sedangkan lines code harus didefinisikan, diimplementasikan, dan diintegrasikan. Di dalam suatu proyek pasti ada sebuah sistem yang berjalan di dalamnya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu di dalam sistem tersebut terdapat modul. Di dalam modul terdapat fungsi, dan di dalam fungsi terdapat lines code. Chaos Model mempunyai keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan Chaos Model. Yang pertama, Chaos Model menjelaskan struktur yang fleksibel yang mencerminkan pola-pola rumit yang terjadi secara real proyek. Model yang kedua, model Chaos tidak hanya menggambarkan struktur dalam proyek, tetapi menjelaskan bagaimana proyek tersebut menghubungkan dengan pengguna dan teknologi sehingga programmer dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi. Kerugian Chaos Model. Kerugian Chaos Model ada 3. Yang pertama, kurang efektif untuk masalah yang sederhana karena ditunjukkan untuk masalah yang kompleks. Yang kedua, banyak tahapannya sehingga waktu yang digunakan untuk mengatasi masalah terlalu lama. Yang tiga, problem definition bisa sangat kompleks jika pemecahan masalahnya memerlukan aplikasi baru atau teknologi baru. Contoh proyek menggunakan Chaos Model. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang ingin meramalkan dan mengolah pertumbuhan bisnisnya. Jika perusahaan tersebut memprediksi bahwa akan mengatasi sistem akuntansi internal dan memutuskan untuk mengembangkan program akuntansi baru. Ini adalah beberapa
berbeda dari banyak proyek, yaitu satu, pada tingkat program, perusahaan harus menangani proyeksi pertumbuhan. Solusi teknisnya adalah untuk menciptakan program baru, integrasi yang menempatkan sistem online dan pendidik pengguna. Yang kedua, pada tingkat komponen modul, tim menciptakan user interface. Selama definisi masalah anggota tim, memerlukan bagaimana interface akan bekerja dan bagaimana masing-masing anggota dan tingkat komponen modul, tim menciptakan user interface. Selama definisi masalah, anggota tim menentukan bagaimana interface akan bekerja dan bagaimana masing-masing anggota akan menyumbangkan ide-ide cemerlang mereka. Selama pengembangan teknis, mereka menciptakan user interface, integrasi, menjual kode, lalu setelah kode selesai, maka akan kembali ke seluruh proyek melalui review kode integrasi, dan pengujian sistem. Yang ketiga, pada tingkat fungsi, pengembangan pekerjaan pada bagian mereka sendiri. Seorang pengembang pertama memutuskan fungsi apa yang dapat digunakan untuk menciptakan selama pengembangan teknis. Dia mengedit dan menyusun fungsi. Selama integrasi, ia mencoba solusi tersebut dan mengintegrasikan hasilnya. Yang keempat, pada tingkat satu baris kode, pengembangan memutuskan baris kode untuk mengedit kode selanjutnya. Sedangkan secara teknis, dia membuat perubahan dengan menggunakan editor dan kemudian memutuskan apakah hasil sudah benar dan cukup elegan untuk menjaganya. Kami mencoba membandingkan penyelesaian satu proyek di atas menggunakan metode waterfall. Contoh kasus kami sama namun berbeda metode penyelesaian, yaitu metode waterfall itu sendiri adalah model klasik yang bersifat sistematis, di mana berurutan dan mengembangkan suatu software. Fase-fase penyelesaian masalah penggunaan waterfall ada 5 tahap. Yang pertama, requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operational